wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya menanam kebun sawit atau kelapa sawit yang baik dan benar ya. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama yang harus kita persiapkan itu yaitu lahan atau lokasi ya. Lahan ya tentunya kalau bisa yang dekat dari tempat tinggal saudara, jangan terlalu jauh lah ya. Kenapa jangan terlalu jauh? Karena nanti akan menyulitkan kita sendiri ya untuk mengontrolnya. Takutnya tidak maksimal lah ya. Terus kalau bisa usahakan lahannya yang lahan datar lah ya. Jangan ada bukit-bukit yang tinggi. Kenapa? Kalau ada bukit tinggi nanti akan menyulitkan kita sendiri ya teman-teman ya, untuk memupuknya, merawatnya. Dan kalau kita menyuruh orang mengurus kebunnya itu akan memerlukan biaya yang sangat besar. Karena biasanya kalau sawit yang di perbukitan yang tinggi itu untuk merawatnya, bekerjanya akan melakukan waktu yang lama. Itu ya. Yang pertama tentu siapkan lahan. Yang kedua, siapkan bibit yang bagus dan unggul. Kenapa harus bibit yang bagus dan unggul? Karena tanaman sawit ini tanaman tahunan, bukan tanaman yang seperti jagung, cabai yang hanya hitungan bulan sudah panen, bukan ya. Tanaman sawit ini kita butuh waktu 2 tahun lebih sampai 3 tahun baru kita bisa panen. Kalau kita menanam bibit yang abal-abal atau yang tidak jelas ya, bibit yang tidak jelas, kita capek-capek merawatnya, memupuknya bertahun-tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, lalu sudah waktunya panen, ada yang tidak berbuah atau ada yang berbuah tapi buahnya tidak bagus, atau buahnya buah landak. Kan sayang itu kan, udah kita rugi waktu, rugi duit, beli pupuk dan merawat segala macamnya, tapi tidak maksimal hasilnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita harus menanam dengan jarak tanam yang tepat. Nah, biasanya ini terjadi pada petani pemula ya, pada pemula yang baru ingin menanam kebun sawit. Biasanya para pemula itu karena dia belum mempunyai pengalaman, pada bibitnya asal-asalan ya, tanamnya juga jaraknya juga tidak tepat. Karena ada sebagian orang yang hanya memikirkan bagaimana bisa menanam banyak batangnya ya. Yang dipikirkan batangnya, bagaimana caranya biar batangnya bisa banyak. Ada yang jaraknya 7x7, 7x8. Ya pokoknya di bawah standar lah. Yang mana standarnya itu kan sebenarnya kalau tanam sawit itu kan 9x9, itu jarak yang menurut saya sangat tepat, sudah tepat minimal itu. Ya kalau kita punya lahan banyak ya bagus itu 10x10 juga lebih bagus itu. Jadi minimalnya kita ikutin aja lah ya,
9x9 begitu. Nah ini sangat penting sekali ya jarak tanam ini. Kenapa? Kalau jaraknya terlalu dekat, nanti mataharinya bagaimana mau masuknya, bro. Nah itu yang tiga ya. Nah yang keempat yaitu perawatannya ya. Kita harus merawatnya dengan baik. Jangan sampai sawit-sawit kita itu piringan itu semak ya. Ada tunas-tunasnya yang sangat membahayakan sekali itu. Sangat berpengaruh sekali itu terhadap sawit itu ya. Karena biasanya kalau di piringan sawit kita masih banyak tunas-tunasnya atau gulma-gulmanya, itu sawit kita sangat sulit sekali itu untuk menjadi sawit yang subur. Seperti tunas-tunas itu harus kita buang ya, ditebas lah ya. Kalau saya biasanya saya tebas kalau tunas-tunas itu ya. Kecuali kalau di gawang sawitnya, tunas-tunas itu saya racun biasanya. Tapi kalau untuk yang dekat dengan batang sawitnya, dengan piringannya, saya tebas saja tunasnya. Kecuali rumput-rumputnya itu aja lah, nggak apa-apa pakai racun rumput ya kan. Tapi jangan terlalu tinggi dosisnya, takutnya nantinya efeknya ke sawitnya gitu, nanti pertumbuhan juga tidak maksimal ya. Nah yang kelima, pemupukan. Pupuklah sawit kita dengan baik dan benar ya tidak. Kalau pengalaman saya ini, menurut saya kalau dalam proses pemupukan sawit itu tidak perlu banyak lah ya. Yang penting cukup, rutin, waktunya tepat, dosisnya tepat. Kenapa? Kalau dosisnya pupuknya tidak cukup, unsur haranya kurang, nanti sawit kita itu tidak sulit untuk subur ya. Kalau sawit kita sulit untuk subur, katakanlah tidak subur lah ya, maka buahnya juga tidak maksimal nantinya. Makanya pupuk itu sangat penting ya, dalam menanam kelapa sawit. Itu sangat penting sekali kawan-kawannya. Tapi tidak perlu banyak-banyak. Jangan mentang-mentang saya tidak mampu beli pupuk banyak ini, lalu nggak dipupuk. Jangan, semampunya aja. Kalau kita mampu kasih pupuknya setengah kilo per batang, ya udah kasih aja setengah kilo per batang, tapi rutin. Jangan hanya mau menikmati hasilnya, berharap hasilnya banyak, tapi beli pupuk nggak mau, atau kasih pupuknya jarang-jarang. Nah, itu nggak bagus juga itu. Nanti kasihan sawitnya kan kalau nggak makan kan, nanti buahnya kecil-kecil. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, untuk menanam sawit yang baik dan benar itu ada 5 tadi ya. Yang pertama, siapkan dulu lahannya. Itu yang pertama, yang harus kita pikirkan lahan. Yang kedua, bibit unggul, jangan bibit asal-asalan. Yang ketiga itu jarak tanamnya, kalau bisa minimal di angka 9x9. Jangan tanam sawit di bawah itu ya, nanti rugi. Nah yang keempat, perawatan ya. Perawatan gulma, rumput atau tunas harus dibersihkan. Nah yang kelima tadi, pemupukannya harus benar, harus rutin. Kenapa menanam sawit itu harus banyak cara-cara yang benarnya, ada cara yang benarnya, ada cara yang tidaknya, agar kita nanti 3 tahun, 4 tahun ke depan tidak menyesal kawan-kawan. Karena banyak sekali yang terjadi, bibit bagus, perawatan bagus, pupuk sering, tapi tanamnya di perbukitan yang agak tinggi. Pas mau perawatannya nyesal, susah.
3 tahun 4 tahun ke depan baru nyesel dia. Kenapa nyesel? Udah manennya susah, pas mau pupuk susah, banyak susah. Ada juga nyesel karena jarak tanamnya terlalu dekat, sehingga umur 4 tahun 5 tahunnya mau dicabut lagi, kan rugi itu. Apalagi kalau bibitnya asal-asalan, kita sudah capek-capek ya, capek 3 tahun 4 tahun ngerawatnya, ada yang nggak berbuah sawitnya ya, apa namanya, ada juga yang ada buah tapi landak. Nah itu teman-teman ya, cara menanam sawit yang baik dan benar ya. Kalau teman-teman apa namanya ada cara lain ya silahkan komen ya, karena video ini kita selain apa namanya berbagi konten pengalaman ya, kita sharing lah ya. Apa salahnya aja kan yang para master senior yang lebih berpengalaman daripada saya memberitahu ilmu tentang menanam kelapa sawit ini. Nah ini saya lagi di mobil teman-teman ya, lagi di jalan mau ke kebun juga ini kawan-kawan ya. Karena cuacanya agak gerimis-gerimis, jadi saya bawa saya perginya naik mobil aja ya. Nah biar enak nantinya kalau sampai kebunnya kan nggak basah. Nah mungkin cukup sekian ya teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.